Ketika perang Ukraina memasuki tahun kedua, invasi mekanis sedang terjadi di Eropa, dan pemain dari luar benua biru menjadikan persaingan sangat ketat. Sebanyak 1.000 tank tempur utama K2 Black Panther rancangan Korea Selatan sedang mengalir ke Polandia. Ini adalah hasil dari kesepakatan senjata senilai 14,5 miliar dolar Amerika oleh Warsawa. Jika semua opsi digunakan, maka Polandia pada akhirnya bisa memiliki lebih banyak tank daripada gabungan yang digunakan Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis. Sebanyak 180 tank buatan Hyundai ini mulai tiba di Polandia pada Desember 2022. Polandia kemudian berencana untuk memproduksi 820 sisanya di dalam negeri mulai tahun 2025. Tetapi 1.000 tank hanyalah bagian dari pembelian besar peralatan Korea Selatan yang dibuat Polandia tahun lalu. Pembelian juga mencakup 672 howitzer self-propelled K9, 48 jet tempur ringan FA-50, dan 282 peluncur roket ganda K239. Warsawa juga mempertimbangkan untuk membeli kendaraan tempur infanteri AS-21 Redback milik Hanwha. Mereka akan digunakan untuk mengganti BWP-1 yang sudah usang. Terobosan Korea Selatan ke Polandia dapat meluas ke negara-negara Eropa lainnya. Apalagi banyak negara dibuat frustasi oleh lambatnya Berlin mengizinkan transfer tank tempur utama Leopard 1 dan 2 ke Ukraina, dan juga lambatnya pengiriman tank baru. Analis pertahanan Blake Hersinger di Foreign Policy menulis, tim Korea Selatan Polandia dapat menyapu dominasi Jerman yang sebelumnya terjamin di pasar tank tempur utama Eropa. Sementara Jakub Borneo yang menulis di Jamestown Foundation juga mencatat hubungan Seoul Warsawa dapat menghasilkan situasi yang saling menguntungkan. Di satu sisi, Warsawa bisa meningkatkan potensi militernya dan menghidupkan kembali industri militernya. Dan di sisi lain, Seoul akan memperkuat posisinya di pasar pertahanan Eropa dan global. Tetapi mengingat banyaknya operator Leopard 2 di Eropa, apakah invasi Black Panther akan benar-benar mengancam? Para ahli di industri pertahanan setidaknya untuk saat ini skeptis negara-negara Eropa akan segera beralih dari tank Jerman ke Korea, baik karena alasan geopolitik maupun operasional. Leopard 2 yang mulai beroperasi pada tahun 1979 adalah tank berat dengan lapis baja komposit canggih. Tank juga memiliki sistem pengendalian tembakan yang melampaui persenjataan Soviet. Dengan berakhirnya Perang Dingin, Jerman mempensiunkan ribuan tank Leopard 2A4 dan menawarkannya untuk menjual murah. Ketika pabrikan KMW memperkenalkan Leopard 2A5 dengan lapis baja yang lebih baik, dan model 2A6 serta 2A7 yang lebih canggih, kendaraan ini menarik bagi operator yang terbiasa dengan 2A4. Hal ini karena bisa mengupgrade tank mereka dengan standar baru. Polandia membeli 142 Leopard 2A4 dan 105 Leopard 2A5. Pembelian berlangsung pada tahun 2003 dan 2013. Namun Warsawa ingin menghidupkan kembali industri pertahanannya dengan menerima bagian produksi. Hanya saja saat peningkatan 2A4 Polandia, Warsawa tidak dapat masuk ke program sistem tempur darat utama terbaru yang digunakan. Polandia kemudian mempertimbangkan K2 yang ditawarkan dengan pemanis produksi dalam negeri dan transfer teknologi. Tetapi Polandia justru membeli 250 tank M1A2 Abrams dari Amerika Serikat. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, Polandia menyumbangkan lebih dari 300 tank T-72M dan PT-91 ke Kiev, dan mereka segera memesan 116 tank M1A1 bekas sebagai pengganti sementara. Tetapi ketika Warsawa meminta lebih banyak Leopard 2, Berlin tidak dapat memastikan pengiriman baru hingga tahun 2023. Pakar industri pertahanan Korea Selatan Edward Kim mengatakan Jerman menawarkan mengirimkan satu Leopard 2A7 ke Polandia setiap bulan pada tahun 2023. Itu menjadi pukulan terakhir karena Korea Selatan berjanji mengirimkan 980 K2 dalam waktu 5 tahun. Invasi Putin menciptakan kemauan politik Warsawa untuk melirik K2. Menurut Kim, pilihan bergantung pada 3 poin kunci. Pertama, K2 cukup sejajar dalam hal kemampuan. Kedua, jauh lebih murah per unit. Dan ketiga, Korea Selatan menjanjikan pengiriman cepat serta transfer teknologi.
Polandia kemungkinan akan memiliki fasilitas maintenance, repair, and overhaul yang besar. Selain itu juga pusat produksi dan distribusi suku cadang untuk K2, artileri K2, dan pesawat tempur FA-50. Ini akan menjadi nilai jual yang besar bagi Skandinavia, Eropa Timur, dan negara-negara Baltik. Tetapi wartawan pertahanan Robert Zulda melihat bagaimana Polandia akan membiayai pembelian ini masih jauh dari jelas. Industri pertahanan Polandia sendiri telah menyatakan mungkin hanya membangun 500 K2 di dalam negeri. Bahkan jika Warsawa benar-benar menindaklanjuti rencananya, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum pabrik K2 Polandia dapat bekerja untuk memenuhi ekspor. Nicholas Drummond, seorang konsultan untuk KMW, berpendapat perpecahan Polandia dengan Leopard 2 tidak hanya disebabkan oleh ketidakpercayaan sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga hubungan Jerman-Rusia sebelum invasi telah merusak sektor pertahanannya. Dia menyebut sebelum Perang Ukraina, Jerman adalah mitra pertahanan yang sangat tidak dapat dihandalkan. Tetapi dalam 12 bulan terakhir, Drummond melihat perubahan 180 derajat dalam sikap pemerintah Jerman. Jerman telah berubah. Negosiasi KTT Vrienden Leopards pada 20 Januari sangat kontroversial, tetapi Berlin baru beberapa hari kemudian menghapus banyak frustasi yang menumpuk pada tahun 2022. Berlin dan Warsawa sekarang adalah dua donor terbesar tank Leopard 2 ke Ukraina. Itu membuat motivasi Polandia beralih ke Seoul tampaknya kurang menonjol untuk ekspor di masa depan. Tetapi dengan catatan pabrik Jerman benar-benar dapat mengirimkan tank baru lebih cepat. Tetapi hal itu dilaporkan belum berubah. Hal ini karena kurangnya pesanan skala besar dari pemerintah yang dapat digunakan pabrik untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Pengeluaran dan pengadaan pemerintah skala besar diperlukan untuk menggenjot tingkat pengiriman Leopard 2 yang saat ini hanya 2 per bulan. Pertempuran awal yang penting antara Leopard 2 dan Black Panther terjadi di Norwegia. Angkatan Darat negara ini mengevaluasi kedua jenis tank untuk operasi cuaca dingin pada tahun 2022. Edward Kim, pakar industri pertahanan Korea Selatan, mengatakan tes menunjukkan K2 lebih baik dibandingkan dengan Leopard 2 A7. Seperti yang diperkirakan, Leopard 2 A7 unggul dalam hal lapis baja, tetapi Korea mengimbanginya dengan menawarkan lapis baja khusus untuk Polandia dan Norwegia. Sejumlah ahli menyebut pada dasarnya K2 mereplikasi konsep dan desain Leopard 2 dan mengadopsi pendekatan yang sama untuk operasi tempur. Keduanya adalah tank yang sangat baik. Leopard 2 maupun Black Panther dirancang untuk dioperasikan oleh tentara wajib militer. Hyundai Rotem menambahkan peningkatan utama pada konfigurasi dasar termasuk autoloader dan suspensi menjadi variabel yang menarik dan valid. Tetapi pada bulan Februari, Oslo memutuskan untuk memesan 54 Leopard 2 A7V seharga 1,9 miliar dolar Amerika. Meskipun beberapa media Norwegia melaporkan militer sebenarnya merekomendasikan pembelian K2. Alasannya karena biaya yang lebih rendah dan tingkat pengiriman yang lebih cepat. Tetapi tentu saja setiap pembelian senjata besar juga merupakan sinyal geopolitik. Perbedaan kecil dalam kemampuan mungkin tidak terlalu penting di medan perang, dan bonus hubungan yang lebih erat dengan tetangga selalu lebih menguntungkan daripada aliansi dengan mitra jauh seperti Korea Selatan. Dilihat dari kemampuan, inti yang dimiliki tank-tank tersebut adalah meriam utama 120 mm yang stabil. Ini dapat dihandalkan untuk menembus tank lawan dari jarak jauh dan menyerang sambil bergerak. Tank juga dilengkapi set siang dan malam dengan pembesaran tinggi. Tetapi mungkin juga perlu mempertimbangkan poin-poin pembeda yang dimiliki kedua tank. Leopard 2 A7 seberat 67 hingga 73 ton dan K2 seberat 61 ton dirancang untuk berperang di tempat yang berbeda. Desain Jerman dibangun untuk menggagalkan tank Soviet dalam pertempuran bebas melintasi medan terbuka Jerman Barat. Meskipun model pasca dingin meningkatkan perlindungan menyeluruh untuk meminimalkan kerentanan terhadap ranjau dan penyergapan di lingkungan perkotaan serta kontra pemberontakan. Sementara K2 direkayasa untuk bertarung di pegunungan sepanjang zona demilitarisasi antara Korea Utara dan Selatan. Hal ini membuat para desainer K2 melakukan penurunan armor samping dan belakang untuk menghemat berat. Namun Polandia seperti Jerman dan Ukraina memiliki banyak lahan terbuka, dan K2 Polandia akan menampilkan tambahan banyak pelindung samping dan belakang yang diperkuat.
Fokus medan pegunungan juga tercermin dalam suspensi hidroneumatik dinamis K2. Ini memungkinkan menaikkan atau menurunkan elevasi tank. Dengan demikian, K2 dapat berjongkok dalam posisi miring ke samping atau berlutut dan menekan senjatanya hingga turun 16 derajat untuk menyerang target jauh di bawah, atau mendongak ke atas untuk menembakkan amunisi hingga jarak 5 km. Perbedaan lainnya adalah 3 awak K2 dengan 4 awak Leopard 2. Ini karena meriam smoothbore CN08 milik K2 menggunakan autoloader, tetapi loader otomatis dan manual membawa kelemahan dan kelebihan masing-masing. Hanya saja tank barat generasi mendatang kemungkinan akan menggunakan loader otomatis untuk menghemat ruang dan berat. Tanda bintang penting bagi K2 menyangkut power pack-nya. Saat ini tank mempertahankan transmisi Renk buatan Jerman, sama dengan yang digunakan pada Leopard 2. Meski Hyundai telah merancang transmisi EST15K, power pack gagal melewati uji coba bebas kerusakan 10.000 km pada tahun 2020. Akibatnya mesin tidak diterima dalam dinas militer Korea Selatan. Namun power pack Korea Selatan dianggap dapat diterima untuk diintegrasikan ke tank tempur utama Altay Turki. Sementara transmisi EST15K yang direvisi akan dievaluasi Seoul pada tahun ini. Sejumlah ahli berpendapat bahwa perbedaan vital yang nyata antara tank-tank tersebut sebenarnya bukanlah pada kinerja tempurnya, melainkan dari kematangan Leopard 2 dan basis pengguna yang luas dan berpengalaman dari 20 negara. Mereka berbagi biaya pengembangan, dan dengan banyak negara pengguna memiliki rantai pasokan mereka sendiri, suku cadang murah sudah tersedia dari berbagai sumber. Tentu saja infrastruktur K2 yang direncanakan untuk Polandia pada akhirnya dapat menciptakan basis perawatan saingan. Namun menurut presentasi Hyundai Rotem yang bocor, depot pemeliharaan sedang dalam pengembangan hingga 2026. Polandianisasi komponen K2 akan berlanjut hingga 2031 dan produksi akan berlangsung hingga 2034. Kemudian kemungkinan akan digantikan oleh K3 yang dikembangkan bersama. Pada titik itu, tank MGCS yang dibangun Prancis Jerman dan kemungkinan penerus Abrams juga akan muncul sebagai opsi. Sementara itu, lini produksi K2 milik Hyundai Rotem di dalam negeri hanya akan membangun 260 tank dari 2013 hingga 2023 dan kemungkinan besar akan digunakan untuk menggantikan tank yang dipindahkan dari militer Korea Selatan ke Polandia. Oleh karena itu, Jerman masih mempertahankan keuntungan besar untuk bisa membujuk sesama anggota NATO membeli versi dari Leopard 2. Tetapi bisakah KMW menghadirkan Leopard 2A7 baru lebih cepat? Sebenarnya bisa. Kapasitas produksi tidak menjadi masalah. Pada puncak perang dingin, KMW bisa memproduksi 16 Leopard 2 per bulan. Mereka sekarang masih memiliki ruang lantai yang sama meski telah menerapkan teknik manufaktur baru. Bahkan produksi tahunan Leopard 2 pernah memuncak pada 300 per tahun, tetapi dengan 144 lainnya dibangun di pabrik Belanda. Dan sekarang ada manufaktur dan perakitan Leopard 2 di Yunani, Hongaria, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Rumania menjadi negara lain yang ingin merekapitalisasi armada tank besar mereka. Negara ini dilaporkan ingin membeli artileri Korea Selatan, tetapi baru saja memutuskan untuk membeli 1 batalion tank M1. Salah satu pembeli potensial Eropa adalah Slovakia. Pada tahun 2021 mereka membahas potensi pembelian K2, tetapi sejak Desember 2022 Slovakia dan Ceko masing-masing mulai menerima 15 Leopard 2A4 dari Jerman. Praha sepertinya juga akan memilih untuk potensi pembelian 52 A7 baru. Eropa mungkin akan sulit untuk mendorong mundur K2 setidaknya dalam waktu dekat. Tetapi pada titik ini Jerman masih berada di atas angin karena merupakan kekuatan ekonomi dominan di benua itu. Jadi untuk negara yang lebih kecil memiliki Leopard 2 akan lebih menguntungkan daripada beralih ke K2 Korea Selatan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fatjana.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.